Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini masih menanggapi sebuah buku yang berjudul Islamic Invasion. Islamic Invasion ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Robert Murray. Beliau ini adalah seorang misionaris Kristen berkebangsaan Amerika Serikat. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan tanggapan ini, terlebih dahulu saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kaum muslimin wal muslimat. Semoga ibadah puasa kita pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa lancar, bisa dengan tumakninah, bisa dengan istiqomah menjalankannya. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kali ini Robert Murray itu adalah berkata, menulis di dalam bukunya Islamic Invasion pada halaman 70 sampai dengan 72 dengan judul Masa Waktu yang Salah Membuktikan yang Salah. Robert Murray berkata sebagai berikut: sebagai catatan sejarah, tidaklah mungkin bagi para penulis Arab berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Mengapa begitu? Ya, sampai dengan abad ke-7 nama Allah merupakan suatu nama dewa kafir. Baru selanjutnya nama Allah tersebut diubah oleh Muhammad menjadi nama dari satu-satunya Tuhan. Padahal Alkitab sudah selesai ditulis jauh-jauh hari sebelum Muhammad lahir. Jadi bagaimana mungkin Alkitab berbicara tentang Allah dari Muhammad? Sampai zaman Muhammad, Allah adalah nama salah satu dari dewa-dewa berhala. Nama Allah dikenal secara khusus sebagai nama dewa bulan yang menjadi sesembahannya bangsa Arab pada zaman itu, yaitu zaman sebelum Islam. Para penulis Alkitab tidak akan mungkin keliru membedakan Allah yang asing baginya dengan Yahweh yang dikenal dekat. Seperti mereka tidak akan keliru membedakan Baal dengan Yahweh. Allah yang disembah oleh umat Islam bukanlah Elohim yang ditulis di dalam Taurat ataupun Injil, tetapi yang berasal dari ajaran pra-Islam, dari orang-orang Arab jahiliyah yang sudah diubah konsepnya atau diubah pengertiannya, maka menjadi kekeliruan yang jelas kalau menganggap Allah yang disembah
orang Muslim itu sama dengan yang disembah oleh orang Nasrani atau Kristen. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tanggapan saya atas pernyataan Dr. Robert Murray yang ditulis di dalam buku Islamic Invasion kali ini adalah sebagai berikut. Sebagai catatan sejarah, memang tampaknya tidak mungkin para pengarang Alkitab berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, tetapi sebagai pencatat wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengarang Alkitab sangat mungkin melakukan suatu kesalahan, baik kesalahan yang disengajanya ataupun merupakan tindakan fisik maupun kesalahan yang tidak disengajanya karena kebodohannya. Dr. Robert Murray telah mengulang berkali-kali di dalam bukunya ini mengenai dewa bulan yang dimodifikasi oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan memaksakan pendapatnya itu, yang tidak dilandasi oleh argumentasi yang kuat dan akurat. Bagi orang yang sehat akalnya tentu tidaklah terpengaruh oleh provokasi dan hasutan jahat itu, bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya nabi dan orang yang mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu terpercaya dari kaumnya sejak dari belum menjadi atau belum diangkat Rasul atau diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah orang terpercaya dan selalu dapat dipercaya dan tidak pernah berbohong. Ini bukti sejarah yang sangat terang seperti terangnya matahari di siang hari. Lagi pula Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ummi, tidak dapat membaca dan atau tidak dapat menulis, tidak pernah duduk di bangku kuliah. Dengan demikian tidak ada tendensi apapun beliau untuk memodifikasikan Al-Ilah menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti yang dinyatakan oleh Dr. Robert Murray di dalam bukunya Islamic Invasion itu. Jika sebutan Allah tidak pernah keluar dari bibirnya para pengarang Alkitab, lalu sekarang ini banyak kita jumpai sebutan Allah di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru berbahasa Indonesia. Apakah Alkitab bahasa Indonesia ini juga telah dimodifikasi? Lalu itu Allah yang mana? Inilah beban penjelasannya ada di pundak kaum Kristen seperti Dr. Robert Murray itu.
siapapun tentu sangat mudah dan sangat gampang membedakan antara Allah dengan Yahweh. Masalahnya sekarang ini yang ada di dalam Alkitab bahasa Indonesia, yang ada hanya sebutan Allah saja, dan sebutan Yahweh tidak ada lagi. Jadi apa yang harus dibedakan? Tentu saja berbeda, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nama yang kekal, abadi dari dahulu hingga sekarang sampai dengan akhir zaman nanti. Sedangkan Elohim atau Yahweh tidaklah kekal. Sekarang ini sudah hilang dari Alkitab berbahasa Indonesia. Apalagi Tuhan yang punya anak dan anaknya juga menjadi Tuhan, yang hanya hidup beberapa tahun kemudian meninggalkan dunia hingga selama-lamanya. Sekurang-kurangnya sekarang ini hampir 2000 tahun. Tuhan yang dipuja-puja oleh kaum Masehi atau kaum Kristen itu telah meninggalkan bumi dan duduk di sebelah kanan Bapaknya di surga. Jadi tidak masalah sama atau tidak sama meninggalkan dunia hingga selama-lamanya. Jadi tidak masalah. Allah yang disembah orang Kristen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh orang Islam. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tanggapan saya pada masalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.